Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok seorang manusia yang akan menjadi sang khalifah ataupun Imam Mahdi sebelum lahir ke dunia pasti sudah diatur dan sudah disusun dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan. Beliau memiliki jiwa kerasulan karena beliau adalah pewaris dan penerus Rasul, yaitu seorang manusia yang di dalam dirinya mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mewarisi roh kerasulan. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang benar adanya. Hanya saja sampai saat ini, keberadaannya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengetahui dan yang bisa berjumpa dengan beliau hanyalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang sebenarnya bahwa pada setiap zamannya terdapat seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang dimana Tuhan menjadikannya sebagai contoh sempurna dalam ilmu dan amal. Orang semacam ini adalah khalifah Allah yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Kepemimpinan manusia berada di tangannya dan akan tetap seperti itu selama langit masih tetap kokoh. Isyarat ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya satu tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 7. Pada setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir seorang pemberi peringatan dan pemberi petunjuk seperti Nabi dan Rasul dan para imam zaman dalam kehidupan masyarakat manusia, yang mana ia dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar petunjuk yang diberikan 100% benar. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas tersebut diemban oleh para imam Ahlul Bait atau yang disebut sebagai imam zaman yang menjadi pasangan Al-Quran, yang menjelaskan dan menerangkan Al-Quran kepada manusia sehingga umat tidak tersesat selama-lamanya. Kehadiran sosok imam Ahlul Bait ataupun imam zaman pada zaman sekarang inilah yang diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi itulah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul pada zaman sekarang ini. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki ilmu batin. Beliau bisa mengetahui semua tentang alam akhirat, alam barzah, ataupun alam ruh. Beliau bisa membaca karakter orang lain, dan beliau bisa membaca pikiran orang lain, serta bisa mengetahui tentang kebaikan dan keburukan pada diri seseorang. Beliau bisa mengetahui semua itu karena dirinya dikasih tahu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kolbunya ataupun ruhnya.
Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki ilmu penglihatan yang sangat tajam. Beliau bisa menembus pandang walau seberapapun jauh jaraknya sesuatu yang dilihatnya. Beliau bisa melihat kejadian di masa lalu dan bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Beliau bisa mengetahui semua itu bukan karena tahu dengan sendirinya, tetapi diberitahu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki ilmu alam. Beliau bisa mengendalikan keempat unsur seperti api, air, angin, dan tanah yang ada di alam ini. Dengan dimensi energi kekuatan yang ada di dalam dirinya, beliau bisa mengendalikan keempat elemen tersebut. Beliau bisa melakukan semua itu karena beliau adalah manusia pilihan Allah yang menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki ilmu yang rahasia ataupun ilmu laduni. Beliau bisa mengetahui isi Al-Quran yang mengandung rahasia ataupun mengandung makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Hanya pada diri beliau saja terdapat kitab-kitab yang asli. Karena pada diri kekasihnya itulah yang disebut sebagai kitab yang hidup ataupun kitab yang berjalan. Pada setiap zamannya, para aulia ataupun para manusia-manusia yang menjadi utusan Allah pasti akan memiliki ilmu-ilmu tersebut. Karena hanya pada diri kekasih pilihannya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan ilmu-ilmu itu. Setiap manusia-manusia yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul pasti akan memiliki kelebihan ataupun kekuatan yang sangat luar biasa. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki karomah-karomah yang sangat luar biasa. Setiap manusia yang menjadi utusan Allah pasti memiliki karomahnya masing-masing. Para aulia kadang memiliki perbedaan maupun kesamaan mengenai ilmu ataupun kekuatan yang ada pada dirinya. Banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya sebagai Imam Mahdi. Bahkan banyak sekali yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Padahal sosok Imam Mahdi yang asli adalah sosok manusia yang memiliki jiwa kerasulan. Dan sudah pasti jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baru memiliki kesaktian gaib saja sudah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Baru memiliki sedikit kelebihan ataupun kemampuan sudah merasa dirinya sebagai Imam Mahdi. Padahal sosok manusia yang benar-benar pantas mendapat gelar sebagai Imam Mahdi tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada khayalak ramai. Keilmuan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa didapatkan dengan mudah. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini yang mampu menandingi keilmuan dan kekuatan beliau. Beliau tidak akan pernah menunjukkan kelebihan ataupun kemampuannya itu kepada sembarang orang kecuali kepada orang-orang terdekatnya saja. Dengan keilmuan dan kekuatannya itulah beliau akan memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Jika sudah waktunya untuk segera bertindak, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghentikannya. Jika beliau sudah mulai bertindak, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Karena beliau akan bertindak secara diam-diam ataupun secara rahasia. Hanya orang-orang terdekatnya saja yang bisa mengetahui jika dirinya sudah mulai bergerak untuk segera bertindak. Jika beliau membantu dan menolong umat manusia,
maka beliau tidak akan pernah pamer, dan beliau pasti menyembunyikannya. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.